Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu jenis dari tablet khusus, yaitu tablet bukal. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Pokok materi yang akan dibahas di dalam video ini antara lain yang pertama definisi, tujuan, dan mekanisme kerja tablet bukal, yang kedua keuntungan dan kelemahan tablet bukal, serta yang ketiga adalah formula tablet bukal. Yang pertama adalah definisi. Jadi berdasarkan cara pemakaiannya, tablet itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, salah satunya itu tablet bukal. Tablet bukal itu digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi, sehingga zat aktif akan diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Absorpsi ini terjadi dengan difusi pasif non-ionik, di mana prosesnya itu dipengaruhi oleh gradien konsentrasi melalui ruang dan epitelium. Nah, mukosa bukal ini merupakan lapisan lipodial yang berfungsi sebagai lintasan dari obat, sehingga semakin lipofilik sifat obat, maka semakin mudah obat tersebut terabsorpsi. Untuk bentuknya sendiri, tablet bukal ini umumnya berbentuk kecil, pipih dan oval, yang dimaksudkan untuk pemberian pada daerah bukal atau di bawah lidah yang nantinya itu akan melarut atau tererosi perlahan. Nah, oleh karena itu, diformulasi dan dikompresi itu dengan tekanan yang cukup, supaya tablet itu akan membentuk tablet yang keras. Lalu nanti akan ada pelepasan dari tablet dari bahan aktif yang diabsorpsi tanpa melewati saluran gastrointestinal atau saluran cerna. Jadi untuk tablet bukal ini absorpsinya tidak akan melewati saluran cerna. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Untuk mekanisme kerja sendiri itu sama yang seperti saya jelaskan di awal tadi, dimana tablet bukal itu merupakan tablet yang cara penggunaannya diletakkan di antara pipi dan gusi dan tidak ditelan secara langsung seperti tablet biasanya. Karena tablet bukal ini dirancang secara khusus yang nantinya akan melarut secara perlahan dan akan diserap melalui pembuluh darah yang banyak terdapat di area tersebut, di area mukosa mulut. Nah, penyerapannya ini dilakukan secara difusi pasif non-ionik, yaitu di mana prosesnya itu dipengaruhi oleh gradien konsentrasi melalui ruang pada epitelium. Lalu transport pasif non-ionik ini yang melintasi membran lipid pada rongga mulut merupakan mekanisme transport utama dari si tablet bukal ini. Sehingga nanti kalau misalkan tablet bukal ini ditelan utuh seperti tablet biasanya, akan kehilangan khasiatnya, sehingga tujuan pengobatan tidak akan tercapai. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu tablet itu dapat dikatakan sebagai tablet yang berkualitas baik, yaitu yang pertama, ada kekerasan yang cukup dan tidak rapuh. Yang kedua, dapat melepaskan bahan obatnya sampai pada ketersediaan hayati. Maksudnya di sini tuh pelepasan obatnya sampai si obat itu nggak mendapatkan efek yang diinginkan. Lalu yang ketiga, ada memenuhi persyaratan keseragaman bobot tablet dan kandungan obatnya. Yang keempat, mempunyai penampilan yang menarik baik pada bentuk, warna ataupun rasa. Selanjutnya ada cara penggunaan tablet bukal, yaitu step-stepnya. Ada yang pertama, saat penggunaan tablet, posisi pasien harus dalam keadaan berbaring atau duduk. Lalu yang kedua, dianjurkan untuk minum atau berkumur-kumur, untuk melembabkan jika mulut pasien itu kering. Lalu yang ketiga, letakkan tablet di bawah lidah, sebagaimana tablet bukal digunakan. Lalu yang keempat, pasien harus dalam tetap posisi duduk atau berbaring selama 20 menit pada dosis awal. Hal ini ditunjukkan agar absorpsi dari tablet itu berjalan dengan baik. Lalu selama 20 menit itu jika pasien merasa pusing atau merasakan hal-hal yang tidak mengenakan, dianjurkan pasien untuk berbaring jika mulutnya dalam posisi duduk. Lalu selama proses absorpsi itu mulut dapat ditutup, tapi jangan ditelan tabletnya agar terdisolusi seluruhnya. Lalu selanjutnya, saat penggunaan tablet bukal, tidak dianjurkan untuk makan, atau bahkan jangan makan, minum maupun merokok selama proses disolusi tablet terjadi. Yang terakhir,
Jangan berkumur atau mencuci mulut selama beberapa menit setelah tablet terdisolusi dengan sempurna agar zat-zat yang masih ada tersisa di dalam mukosa mulut atau di bawah lidah itu masih dapat berefek atau tidak hilang saat dikumur-kumur. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu keuntungan dan kelemahan dari tablet bukal. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, ada bioavailabilitas yang lebih baik dengan menghindari metabolisme lintas pertama di hati. Nah, untuk bioavailabilitas sendiri, itu merupakan dosis obat yang diberikan yang dapat mencapai peredaran sistemis, sehingga profil obat itu berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada proses absorpsi yang cepat. Yang ketiga cocok digunakan untuk obat yang dapat rusak oleh cairan lambung. Yang keempat dapat digunakan untuk obat-obat yang dapat mempengaruhi metabolisme hati, baik sebagai inhibitor maupun induktor enzim di hati. Untuk contohnya kategori inhibitor enzim hati ada allopurinol dan ketoconazole. Lalu ada kategori penginduksi enzim hati, yaitu ada carbamazepin, phenytoin, dan glutamate. Lalu untuk kelemahan tablet bukal, yang pertama yaitu dapat mengiritasi mukosa mulut, pahit, bau tidak enak. Yang kedua, tidak stabil pada pH bukal, tidak dapat diantarkan. Yang ketiga, obat yang mengembang oleh saliva dapat kehilangan efeknya dengan rute bukal. Yang keempat, obat-obat yang digunakan secara bukal harus memiliki dosis kecil. Selanjutnya, makan dan minum dapat membatasi penghantaran obat. Lalu yang terakhir, dapat membentuk struktur permukaan yang licin dan integritas struktur formulasi. Yang ketiga, formula tablet bukal. Nah, formulanya itu recipe zat berkhasiat, zat tambahan, polimer adesif tambahan tablet yang dikonversi langsung, bahan obat yang berguna secara terapi, zat penghancur, dan zat lubrikan. Contoh formulanya, recipe tablet bukal prochlorperazine maleat 5 mg dengan bobot tablet 60 mg. Untuk satu kali produksinya ini akan dibuat 500 tablet dengan bobot totalnya yaitu 500 dikali 60 mg sama dengan 30 mg dikonversikan ke dalam gram menjadi 30 gram. Untuk prochlorperazine maleat yang digunakan tuh 5 mg dikali 500 hasilnya 2500 mg. Untuk gom kacang lokusnya 1,5 mg dikali 500 hasilnya 750 mg. Untuk gom santannya 1,5 mg dikali 500 hasilnya 750 mg. Kemudian povidon 3 mg dikali 500 sama dengan 1500 mg. Selanjutnya serbuk sukrosa 47,5 mg dikali 500 itu hasilnya 23.750 mg. Untuk magnesium stearatnya 1 mg dikali 500 hasilnya 500 mg. Untuk talc 0,5 mg dikali dengan 500 hasilnya 250 mg. Untuk air ini secukupnya, dan total dari bahan itu semuanya 30.000 mg atau 30 gram. Nah, untuk yang keempat ini ada teknologi pembuatan tablet bukal. Di sini yang pertama ada kempal langsung. Kempal langsung ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai laju alir serta kompresibilitas yang baik. Nah, prinsip dari kempal langsung ini dia dengan menambahkan zat aktif dengan eksipien yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang tinggi. Nah, kemudian ini akan langsung dicetak. Metode ini ditujukan untuk zat aktif dengan dosis yang relatif kecil. Nah, dalam metode ini semua bahan serbuk ini dicampur nih secara menyeluruh dan dilakukan pengkompresan tanpa memerlukan proses granulasi. Selanjutnya ada granulasi basah. Nah, metode ini biasanya digunakan apabila bahan aktif tahan terhadap lembab dan panas. Kenapa sih bahan aktifnya ini harus tahan terhadap lembab dan panas? Karena di granulasi basah ini akan ada proses pemanasan atau pengovenan. Nah,
Umumnya untuk bahan aktif yang sulit dicetak langsung karena sifat alir dan kompresibilitasnya yang tidak baik. Nah, prinsip dari metode granulasi basah ini, dia dengan membasahi massa tablet dengan larutan pengikat tertentu sampai mendapat tingkat kebasahan tertentu yang kemudian massa basahnya ini akan digranulasi. Untuk prosedur digranulasi basah ini, dia pertama itu dilakukan penimbangan bahan-bahan komponen granulat yang sebelumnya ini telah dihaluskan. Nah, dia ini terdiri dari bahan aktif, penghancur dalam, pengisi, dan pengikat. Nah, selanjutnya ini dicampurkan prochlorperazine maleat, sukrosa, gom santan, gom kacang lokus, povidon, dan air agar terbentuk massa lembab atau basah. Nah, next dibentuk massa lembab menjadi granul dengan diayak melalui pengayakan nomor mesnya itu 6-12. Setelah itu dikeringkan granul pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 30 menit atau setengah jam. Nah, selanjutnya ini akan dilakukan pengayakan kembali untuk mendapatkan granulat yang lebih halus dengan pengayak nomor mes itu 16. Selanjutnya ditimbang massa granul kering dan dicampurkan dengan fase luar. Nah, fase luarnya ini ada MG stearat dan talc. Nah, setelah itu akan dilakukan pengempaan tablet. Yang kelima ada evaluasi tablet bukal. Evaluasi tablet bukal ini dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya itu ada uji sifat fisik, kemudian ada swelling index, dan ada uji waktu hancur. Nah, yang pertama itu uji sifat fisik, di mana 20 tablet ini diambil secara acak atau random, kemudian diuji keseragaman bobot menggunakan neraca analitik. Panjang, lebar, diameternya ini diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, untuk kekerasan ini diukur dengan menggunakan hardness tester. Kemudian ada swelling index. Nah, di sini tablet bukalnya ini ditimbang, di mana hasil penimbangannya ini dicatat sebagai W1. Nah, kemudian diletakkan di cawan Petri yang berisi 5 ml buffer fosfat dengan pH 6,8. Nah, setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius, kurang lebih 2 derajat Celcius selama 180 menit dan dibiarkan mengembang. Pada menit ke-60, 120, dan 180 menit, tablet ini diambil dari cawan Petri kemudian ditimbang sebagai berat akhir tablet atau W2. Selanjutnya uji waktu hancur. Nah, di uji waktu hancur ini dimasukkan satu tablet pada masing-masing tabung dari keranjang. Nah, jika dinyatakan masukkan satu cakram pada tiap tabung, jalankan alat, gunakan air bersuhu 37 derajat Celcius plus minus 2 sebagai media kecuali dinyatakan menggunakan cairan lain dalam masing-masing monografi. Setelah 4 jam, angkat keranjang dan amati semua tablet. Nah, semua tablet ini harus hancur. Bila ada 1 atau 2 tablet yang tidak hancur sempurna, maka ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Nah, tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji ini harus hancur dengan sempurna. Kemudian yang keenam adalah contoh sediaan di pasaran. Contoh tablet bukal yang tersedia di pasaran yaitu yang pertama adalah Angelic. Angelic merupakan obat yang digunakan untuk terapi suli hormon dalam pengobatan sindrom klimakterik pada wanita pasca menopause. Kemudian yang kedua adalah Meloxicam. Meloxicam adalah obat yang digunakan untuk meredakan gejala penyakit radang, sendi atau artritis, serta pembengkakan dan nyeri sendi. Yang ketiga adalah Loramik atau Mikanozol, yang merupakan tablet bukal berperekat mukosa untuk pengobatan kandidiasis oropharyngeal pada pasien dengan gangguan sistem imun. Yang selanjutnya adalah Utrogestan, yaitu obat yang digunakan sebagai obat penguat kandungan, mengatasi masalah menstruasi, pendarahan, dan juga terapi gejala menopause. Serta yang terakhir ada Salbutamol sulfat, yaitu obat yang digunakan untuk
bronkial, bronkitis kronik, dan emfisema, serta mengobati bronkospasme pada asam. Sekian penjelasan terkait dengan tablet bukal dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat.